Masalah rumah tangga yang besar-besar adalah sebetulnya masalah-masalah kecil yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Entah didiamkan, entah dianggap nggak ada, atau pura-pura nggak tahu, atau kita nggak peka. Ada sebuah masalah-masalah kecil dalam rumah tangga kita masing-masing. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini dari tempat Anda masing-masing? Saya percaya penonton Bible Learning berasal dari berbagai macam daerah, bahkan berbagai macam negara. Terima kasih Anda sudah menyediakan waktu, hati, dan juga tempat khusus untuk membaca firman Tuhan, merenungkan sabdanya, menemukan jalan-jalan Tuhan dan kehendaknya, dan juga mencari jawaban apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita masing-masing. Saudara-saudaraku, di awal video ini izinkan saya untuk bertanya sebuah pertanyaan yang sangat pribadi. Maka jawabannya tidak perlu Anda tulis di kolom komen, cukup Anda sendiri yang tahu dalam hati Anda. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kabar keluarga Anda? Bagaimana kabar keluarga besar Anda? Bagaimana kabar keluarga inti Anda? Bagaimana kabar keluarga anak-anak Anda? Silakan jawab dengan jujur dalam hatimu. Ada yang menjawab, Romo, terima kasih Romo. Puji Tuhan, begitu besar kasih karunia Tuhan bekerja dalam keluarga saya Romo. Boleh melalui masa-masa sulit. Terima kasih Romo, berkat-berkatnya nyata dalam kehidupan kami. Tetapi saya percaya dan yakin ada begitu banyak orang di luar sana yang ketika mencoba menjawab pertanyaan saya langsung tetes air mata. Romo, keluarga besar saya sedang tidak baik-baik saja. Keluarga inti saya pun sedang diguncang prahara. Ada begitu banyak masalah yang selalu menjadi alasan untuk cekcok, alasan untuk bertengkar. Ada begitu banyak masalah-masalah yang merintangi. Seolah-olah tuh berkat Tuhan tuh tertutup buat keluarga saya Romo. Entah sakit, entah di PHK, nggak punya pekerjaan, cicilan demi cicilan. Ada begitu banyak masalah. Belum lagi ditambah dengan ketidaksetiaan pasangan. Anak-anak pindah agama. Tidak ada lagi Romo cinta yang dulu pernah saya rasakan. Kenapa Romo pasangan saya berubah? Kenapa anak-anak menjauh dari saya? Saya yakin ada begitu banyak masalah yang juga menjadi kekhawatiran saya dan kecemasan saya sebagai seorang imam. Saya yang tidak menikah. Sebetulnya saya mampu melihat betapa kasih karunia pertolongan Tuhan bekerja secara nyata dalam diri setiap pasangan, dalam diri setiap keluarga. Selalu Tuhan gak pernah lelah menolong umatnya, hadir untuk umatnya, merangkul umatnya, mendamaikan kembali mereka yang terpecah belah. Tetapi sayangnya saudara-saudara, egoisme manusia seringkali menutup diri terhadap pertolongan Allah. Sehingga rumah tangga yang sudah di ujung tanduk bukannya makin diselamatkan, makin hancur berantakan. Tidak jarang yang semuanya berakhir dengan yang namanya perpisahan. Saudara-saudara, padahal dalam gereja Katolik pernikahan itu monogami dan tidak terceraikan. Susah banget, iya betul. Tapi saudara-saudara, ada sebuah rahmat yang bekerja dalam diri kita. Bahkan perkawinan dijadikan sakramen. Bukan sekedar tempelan, bukan sekedar status, tetapi rahmat yang sedang bekerja. Perkawinan suami istri yang sudah dibaptis, yang sudah disempurnakan oleh persetubuhan menjadi sakramen, artinya tidak terceraikan. Artinya apa saudara-saudara? Mulai saat itu berkat berlimpah, kekuatan berlimpah, pertolongan Allah sungguh-sungguh hadir. Jangan biarkan saudara-saudara kelemahan manusiawi kita, cacat pusaka kita, dosa-dosa kita di masa lalu, kelemahan-kelemahan kita mengaburkan keindahan sakramen perkawinan ini. Maka bagi Anda yang mendengar video ini,
Pegang kembali erat-erat orang-orang yang bersama dengan Anda. Hati mereka, menangkan hati mereka. Cinta, kobarkan kembali. Jangan biarkan bahtera perkawinan Anda hancur berantakan dihempas sekarang. Saudara-saudaraku terkasih, apakah saya seorang pastor hanya cukup prihatin, mendoakan, mengingatkan? Itu semua sudah saya lakukan. Misalnya kemarin ada pasangan yang saya nikahkan, lalu istrinya hamil. Meskipun jauh, saya datengin, saya doakan. Saudara-saudara, itu bentuk dari apresiasi saya. Betapa karya Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Doa saya sebagai seorang imam tidak pernah habis-habisnya untuk Anda, untuk keluarga Anda masing-masing. Jangan biarkan rahmat itu berhenti dengan ego dan kelemahan kita. Nah, selain mendoakan, menasehati, saya juga mau men-sharingkan apa yang saya baca dalam kitab suci. Khususnya bacaan pertama hari Selasa tanggal 6 Juni. Lagi-lagi masih melanjutkan kisah Tobit. Seorang bapak keluarga yang saleh, yang banyak berbuat baik, yang memenangkan hati Tuhan juga. Nah, saudara-saudara, dalam video saya yang kemarin, saya sudah mengatakan bahwa tokoh Tobit bukanlah tokoh yang sudah jadi sempurna dari awal. Sama seperti kita yang memiliki kelemahan, yang memiliki kerapuhan, yang hancur berantakan ketika hidup sedang terpuruk. Tobit pun mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Tetapi cara Tobit untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, itulah yang bisa kita pelajari. Bagaimana pertolongan Tuhan menjadi nyata dari cara kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Menemukan jalan keluar dari apa segala kerutan-kerutan dalam kehidupan kita. Itu pun rahmat, saudara-saudara. Jadi jangan pikirkan rahmat itu rumah yang mewah, mobil yang bagus, rezeki yang berlimpah. Tetapi cara kita menyelesaikan masalah keluarga kita dengan baik, itu pun sebuah rahmat. Nah, saudara-saudara, Anda bisa membuka Tobit bab 2 ayat 9 sampai 14. Romo, kok dalam Alkitab saya tidak ada kitab Tobit, Romo? Nah, bisa jadi Alkitab Anda tidak ada deuterokanonikannya. Sebab kitab Tobit ada di bagian Deuterokanonika yang diakui sebagai kitab suci oleh gereja Katolik. Maka bagi Anda yang kitab sucinya tidak ada kitab Tobit, bisa mendengar bersama saya. Dikatakan, pada malam sesudah menguburkan jenazah, aku Tobit membasuh diri. Nah, di sini tampak jelas bahwa kisah Tobit yang ini adalah lanjutan kisah Tobit yang kemarin. Kemarin Anda sudah mendengar video Bible Learning bagaimana Tobit dengan kesalehannya menguburkan jenazah-jenazah orang-orang sebangsanya yang dicekik, ditinggalkan di pinggir jalan oleh penjajah Asyur. Nah, saat ini Tobit melanjutkan di malam harinya. Dikatakan apa? Lalu aku pergi ke pelataran rumah dan tidur dekat pagar temboknya. Dia capek habis memakamkan jenazah, dia mau istirahat, dia mau leyeh-leyeh, saudara-saudara. Leyeh-leyehnya di mana? Dia tidak tidur dengan istrinya, malah dia pergi ke teras di pelataran dekat tembok, dekat pagar rumahnya. Dia leyeh-leyeh seperti ini, mungkin ya cari angin di dalam, mungkin panas. Dikatakan, mukaku tidak tertudung karena udara panas. Betul kan? Karena memang panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku. Maka muncullah bintik-bintik putih. Saudara-saudara yang terkasih, bayangin rumah tangga Tobit yang begitu kokohnya, yang dijaga dengan kesalehan dan imannya, mulai hancur berantakan hanya karena seekor burung pipit. Dari sebuah masalah kecil, saudara-saudara. Maka dari sini saja kita sudah belajar masalah rumah tangga yang besar-besar adalah sebetulnya masalah-masalah kecil yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Entah didiamkan, entah dianggap nggak ada, atau pura-pura nggak tahu, atau kita nggak peka. Ada sebuah masalah-masalah kecil dalam rumah tangga kita masing-masing.
Sehingga masalah ditumpuk, dibiarkan, nggak pernah diselesaikan, akhirnya jeder seperti bom atom di Hiroshima. Udah, kalau udah meledak begitu, nggak bisa lagi dicari bagaimana cara menyelesaikannya. Maka hati-hati dengan masalah sekecil apapun. Keluhan seorang istri, seorang suami yang minta dimasakin misalnya, seorang anak yang minta ditemani misalnya. Itu hal-hal yang kecil, tetapi seringkali digampangkan oleh kita sehari-hari. Udahlah, nggak usah lah, udahlah jajan di luar lah, udahlah gitu aja ribut. Sehingga ditumbuk-tumbuk jeder, udah habis. Nah dikatakan, aku pun pergi kepada tabib dan berobat. Sama seperti kita kalau datang masalah, sakit, atau masalah rumah tangga, atau masalah yang lain-lain, kita cari solusinya. Sama seperti Tobit, dia pergi ke tabib. Nah dikatakan, solusi-solusinya tidak mendatangkan kebaikan ternyata. Karena apa? Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu. Sampai buta sama sekali. Saudara-saudara, sering kok kita cari jalan keluar. Tapi ya bukannya selesai masalahnya, tapi malah bertambah besarlah masalah kita. Apakah Anda pernah kayak gitu? Di rumah anak-anak udah uring-uringan nih. Istri juga udah uring-uringan. Lalu sebagai kepala keluarga, yuk kita pergi ke taman safari yuk hari Minggu. Rencananya kan mau leyeh-leyeh. Rencananya kan mau refreshing. Tapi begitu jalan ke taman safari di puncak itu, macetnya nggak kira-kira. Anak makin marah, suami istri makin uring-uringan. Makin nggak selesai itu masalah. Lihat saudara-saudara, bagaimana keputusan seorang laki-laki menyelesaikan masalahnya itu menjadi sangat penting. Kebijaksanaan seorang laki-laki, hati seorang perempuan itu kalau dikombinasikan menjadi luar biasa. Nah dikatakan, 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumais. Bayangin saudara-saudara, laki-laki kepala keluarga ini yang mencari nafkah buat keluarga, pelindung bagi keluarga, istri dan anak-anaknya, buta, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 tahun. Apa nggak stres itu? Romo, kok sama banget sama saya Romo, kepala keluarga yang baru saja di PHK. Saya cari pekerjaan udah berbulan-bulan Romo, nggak dapat. Ujungnya apa? Stres. Ujungnya apa? Merasa bersalah. Ujungnya apa? Minder, insecure kalau kata anak muda zaman sekarang. Dikatakan begini, nah ini dia. Di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan wanita. Saudara-saudara terkasih, melihat suaminya tidak berdaya, tidak menghasilkan nafkah, tidak memberi nafkah, istrinya sangat pengertian. Ini saudara-saudara kunci sebetulnya. Dalam masalah rumah tangga, apakah ada saling mengerti, saling memahami? Istri Tobit sangat mengerti, maka dia memborong semua pekerjaan wanita. Mulai dari ngepel, jadi pembantu di rumah orang, mulai angkut-angkut, buruh tani, dan lain sebagainya. Capek, ya udah gak usah diomongin Romo, capek. Tetapi itu semua dijalani oleh Hana, istri Tobit. Supaya apa? Supaya nafkahnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan itu pun diantarkannya pada para pemesan dan ia diberi upahnya. Nah ini dia. Betul-betul pengertian, saling memahami, saling berbagi peran. Kalau yang satu lagi lemah, aku harus kuat nih. Jangan kalau yang satu udah lemah, yang ini juga lemah juga pasangannya. Ya udah makin hancur-hancuran. Paling tidak ada satu. Ketika ada masalah datang, ada satu yang bisa berpikir jernih. Saudara-saudara, yang satu lagi panik, yang satu tenang. Yang satu lagi marah, yang satu ngademin. Jangan yang satu marah, yang satu siram sama minyak tanah, yang makin jadi kompor meleduk itu. Dikatakan, pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar. Dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Saudara-saudara, di sini istri Tobit dapat bonus. Siapa sih yang nggak senang dapat bonus? Artinya pekerjaannya dihargai. Artinya pekerjaannya dapat berkat yang
berlebih. Waduh, upahnya dibayar ditambah seekor anak kambing jantan. Tetapi saudara-saudara, ketika istri Tobit menerima kambing jantan, dia pasti deg-degan. Karena apa? Seekor anak kambing jantan adalah upah untuk seorang pelacur. Waduh, deg-deganlah itu ketika nanti ia pulang ke rumah. Maka dikatakan, tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Nah itu dia, ada aja masalahnya. Kalau itu anak kambing tidak mengembek, mungkin tidak jadi masalah besar. Masalahnya dia mengembek. Langsung suaminya yang buta, yang tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Be. Suaranya anak kambing kan bisa dibedakan, dicirikan. Langsung terjadi huru-hara. Masalah kecil dibesar-besarkan. Ditambah lagi ada kecurigaan. Ada rasa tidak percaya. Ada rasa minder. Ada rasa rendah diri di sini dari Tobit. Merasa dirinya tidak berguna. Tahu-tahu istrinya pulang bawa seekor anak kambing jantan. Pikirannya langsung plesir-plesir kemana-mana. Dikatakan, maka aku memanggil istriku dan bertanya, dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Nah itu dia saudara-saudara, seringkali terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri di dalam keluarga. Tetapi sayangnya, ketika terjadi kesalahpahaman, salah satu pasangan tidak to the point. Dia curiga istrinya ngapa-ngapain. Nah sekarang malah nuduhnya mencuri. Bukankah itu curian? Saudara-saudara, itu udah dua kesalahan yang dituduhkan Tobit suami kepada istrinya. Kembalikanlah kepada pemiliknya. Makin mendesak lagi. Dilanjutkan, sebab kita tidak boleh makan barang curian. Tuduhan demi tuduhan yang bertubi-tubi. Tobit tidak tahu duduk perkaranya, malah menuduh istrinya yang tidak-tidak. Sahut istriku, kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah. Itu istrinya sudah jujur, istrinya sudah berkata apa adanya. Tetapi aku tidak percaya kepada istriku, maka kusuruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Sampai di situ Tobit sudah melakukan 3 kesalahan. Dia menuduh istrinya berzina, dia menuduh istrinya mencuri, dan juga dia tidak percaya dengan istrinya. Kelar sudah. Tetapi dia membantah katanya, apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu. Percuma kamu sering bantu orang, Tobit, kata istrinya mungkin seperti itu. Kalau kamu tidak mengerti kebaikan-kebaikan orang yang diberikan kepada kita saat hidup kita susah. Percuma kamu pernah bantu, pernah memakamkan jenazah, pernah beramal baik. Percuma, nggak ada jejaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untungnya Tobit sadar akan kesalahannya. Ini turning pointnya, ini titik baliknya, ini yang sangat dibutuhkan oleh setiap pasangan ketika terjadi cekcok kesalahpahaman, yaitu menyadari kesalahan, berani mengakui, berani minta maaf. Untungnya Tobit sadar, dia mencoba memperbaiki hubungannya yang rusak dengan istrinya. Saudara-saudaraku terkasih, itulah rahmat yang bekerja dalam diri Tobit. Ketika hidupnya terpuruk, masalah rumah tangganya tambah kacau, tapi dia menyadari kesalahannya, tidak mengulanginya lagi, mencoba memperbaiki dan berdamai kembali dengan istrinya. Biarkan Tuhan bekerja di bagian itu, saudara-saudara. Biarkan Tuhan yang menyentuh hati setiap pasangan, mengobati luka-luka yang ditinggalkan. Semoga keluarga kita terus menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Salam.